Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa husnul khuluq la yaqumu illa ala arba'ati arkan wa la yatasawwaru sihhatu saqiya illa biha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akhlak yang baik tidak akan mungkin terjadi pada seseorang kecuali dengan memenuhi 4 rukun. Dan seseorang tidak akan dianggap sah di dalam menjalani atau mendapatkan predikat husnul khuluq kecuali dengan 4 rukun tersebut. Yang pertama as-sabru, ats-tsaniyatu al-iffa, ats-tsalitsatu asy-syaja'ah, ar-rabi'atu al-'adl. Yang pertama itu sabar, yang kedua itu iffah, yang ketiga itu syaja'ah, kalau bahasa Indonesianya berani, yang ketiga itu adil. Maka dalam masalah ini kita akan merinci dari 4 poin tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Poin yang pertama yang merupakan rukun pertama untuk mendapatkan gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala husnul khuluq. Ya Allah menggelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kau Muhammad benar-benar berada di akhlak yang paling mulia. Dalam ayat yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya beliau adalah Quran. Maka di dalam Al-Quran tersebut ada 4 rukun orang yang ingin menjadi orang yang berakhlak baik. Yang pertama sabar, yaitu sabar dijelaskan oleh para ulama, yaitu sabar dalam 3 poin. Yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka an turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawa kana minal furqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyembah dan beribadah pada Rabbnya siang dan malam, pagi dan sore. Dijelaskan dalam tafsirnya, bukan menyembah di sini cuma dalam salat saja, bukan dalam masalah puasa saja, bukan dalam masalah zakat saja. Yang lebih penting dari itu adalah mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, pagi dan sore. Allah menegaskan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir dan yang lainnya. Maka sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain kita tunjukkan ayat-ayat sedikit-sedikit saja karena waktu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir
surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah sabar kamu wahai Muhammad di dalam menyembah, dalam beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Maka ini merupakan sabar, pengertian sabar yang merupakan pondasi rukun pertama untuk mendapatkan husnul khuluq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam mendapatkan cobaan, di dalam menjauhi sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dalam menjauhi di dalam menjauhi pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang diberikan ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan, dia membenarkan terus apa yang Allah janjikan, maka kami akan mudahkan dia jalan kemudahan. Yaitu yang maksudkan adalah yaitu dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya dan dari pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma man, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum rasuluna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min nabiyil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sungguh-sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu wahai Muhammad telah didustakan, telah dicemooh, diintimidasi, maka mereka sabar di dalam menerima tersebut. Ia dijelaskan dalam tafsirnya, yaitu mereka sabar dalam menerima cobaan dan dia sabar di dalam menjaga dirinya dari melakukan kemaksiatan karena apa yang mereka dapatkan berupa kepedihan, berupa kesal. Maka ini merupakan poin yang kedua dan sekaligus yang ketiga dari sabar tersebut, yaitu sabar dalam menerima takdir atau cobaan yang berat di sisi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama atau rukun yang pertama untuk mendapatkan husnul khuluq di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima apapun cobaan, apapun godaan, apapun tantangan, apapun namanya, di dalam hal-hal yang menyakitkan, di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Maka ini rukun yang pertama untuk mendapatkan husnul khuluq. Kemudian yang kedua, ifwah. Al-ifwah itu adalah jelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-ifwah adalah yaitu al-kaffu amma la yubah, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna wa abnaihinna wa abnai bu'ulatihinna." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalil yang paling kuat yaitu yang menunjukkan ifah, menahan diri dan mencegah diri dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan, yaitu ayat dalam surat An-Nur. Allah berfirman, katakanlah Muhammad kepada kaum mukminin untuk mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya dari apa-apa yang Allah tidak bolehkan. Itu lebih baik dan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui dari hal apa yang mereka lakukan. Dan ini juga Allah lanjutkan dalam ayat 31, ditujukan kepada para wanita. Maka intinya ifah atau sering kita mendengar itu afif atau afifah atau apa namanya, itu adalah bersumber dari ini. Makanya para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di antara Umar bin Khattab, Hasan al-Basri dan para ulama lainnya, ifah itu terbagi menjadi dua. Menahan diri dari perkara yang dibolehkan terbagi menjadi dua, yaitu dia menifah dari perkara yang haram dan ifah dari tempat-tempat dosa. Menifah dari tempat-tempat haram yaitu adalah disebutkan oleh ahli ilmu, yaitu dia menjaga kemaluannya dari perkara haram dan dia menjaga
iffah dari perkara haram terbagi menjadi dua, yaitu iffah dari perkara kemaluannya dari perkara yang haram, dan iffah lisannya dari perkara yang haram. Ini iffah, sifat menahan diri dari perkara yang tidak boleh, yang merupakan bagian dari husnul khuluq, akhlak yang baik, yaitu dia menahan kemaluannya dari perkara yang haram. Tidak perlu kita menyebarkan, tidak perlu kita sebutkan dalil, karena semua pada paham bahwasanya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang begini masuk ke dalam surga Firdaus, kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un." Kemudian di antara ciri-ciri orang beriman sejati, "Walladziina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum mu'minun wa man yatawaffaa dzalika fa ulaika humul 'adun." Yaitu di antara mukmin sejati, yaitu dia menjaga kemaluannya kecuali kepada siapa yang sah hal itu untuk dia. Nah, kemudian yang iffah yang kedua, bagian dari menjaga iffah dari perkara haram, yaitu menjaga dirinya, lisannya dari perkara haram. Nah, kemudian ini lisan, saya kira semua tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata para ulama bahwa iffah dua perkara inilah, menjaga diri dari kemaluan dan dari lisan, ini merupakan sebab terbesar banyaknya orang mendapatkan azab dalam kuburnya, karena dia tidak memiliki iffah dari kemaluannya dan dari lisannya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang mungkin kita semua mengetahuinya, bahwasanya kebanyakan azab kuburan bersumber dari tidak menjaganya sifat iffah, yang bagian itu poin atau rukun kedua dari husnul khuluq. Sebab kebanyakan terjadinya azab kuburan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat sebelumnya, yaitu iffah dari kemaluan dan lisan. Kemudian macam iffah yang kedua itu dari tempat-tempat dosa, yaitu dia menahan diri, iffah dari terang-terangan melakukan kefasikan dengan kezaliman kepada Allah atau kepada makhluk. Kemudian iffah bagian yang kedua, yaitu iffah di dalam melakukan kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah iffah. Dan banyak dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "La yastaghfirul ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang memiliki sifat iffah dari perkara yang menjauhkan dia dari terjatuhnya pada perkara kemaluannya, lisannya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah yaitu syaja'ah, berani. Dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, berani di sini bukan maksudnya itu adalah orang yang memiliki kekuatan, yang berani untuk berkelahi, yang mampu untuk mengalahkan orang kalau bertanding. Bukan itu namanya orang berani. Dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah, orang berani adalah thabatul qalbi 'indal manazil wa thabatuha 'indal makhaif. Yaitu namanya orang yang berani adalah kokohnya hatinya ketika terjadi perkara insidentil yang sangat berbahaya. Ketika terjadi ujian, kokoh hatinya, tidak tergombang-ambing, untuk semakin sabar dia dalam menjalankan ketaatan, dan semakin sabar dia dalam menjauhkan kemaksiatan, dan semakin sabar dia untuk menerima apapun resikonya. Dia tetap tidak akan berpengaruh dalam menjalankan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Itu namanya orang berani. Kata beliau, sabatul qalbi inda nawasil. Yaitu sebab terjadi kokohnya hatinya, konsisten dalam aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap terjadinya suatu ujian, cobaan, tragedi atau insidentil atau apalah namanya. Nah, begitu disebutkan oleh para. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal shadidu bisur'ah, innamas shadidu alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Yaitu bukanlah orang yang pemberani, orang yang kuat, yaitu dengan dia mampu mengalahkan orang, dia mampu memukul orang, dia mampu mengeluarkan menindas orang. Bukan itu namanya orang yang berani. Tapi orang yang berani itu adalah, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya ketika untuk menahan marah, yang masih bisa dia menahan bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang berani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak besar, juga tidak kecil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala disebutkan dalam biografinya orangnya tidak tinggi dan orangnya tidak kekar, kurus. Nah, tapi beliaulah orang yang paling berani di saat terjadi perkara yang menggentingkan.
Ketika terjadi manusia pada takut, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW, hampir-hampir saja para sahabat banyak yang murtad. Karena mereka tidak yakin bahwa Rasulullah SAW yang mereka bela, yang mereka yakin semua ucapannya benar, kok bisa mati, kok bisa meninggal. Goyang. Abu Bakar berdiri. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dalam keadaan beliau paling kecil dibandingkan Umar. Dalam keadaan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas lehernya. Abu Bakar naik dengan kekokohannya, dengan keberaniannya, yaitu mengatakan siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang telah meninggal, dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Ini disepakati oleh para ulama bahwasanya beliau adalah sosok pemberani setelah Rasulullah SAW, bukan Umar yang memiliki disebutkan Nabi Hurairah beliau adalah seorang perkasa, bahkan disebutkan dalam riwayat beliau seorang raksasa. Nah, ini namanya pemberani, yaitu dia kokoh hatinya ketika terjadi perkara yang mengentingkan, ketika terjadi perkara yang mengkhawatirkan, dia kokoh, tidak goyah, tidak berubah, dan tetap konsisten dalam aturan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian poin yang terakhir, yaitu adil, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Adil di sini adalah yaitu mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Ini adalah husnul khuluq. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu merealisasikan 4 rukun tersebut, supaya kita menjadi sebagai hamba Allah yang digelari oleh Allah. Wa innalaka la'ala khuluqin 'adzim kana khuluquhul Qur'ana. Bahwasanya kita akan berada di akhlak yang baik. Maka di sini kita dapatkan pencerahan, namanya akhlak yang baik adalah sesuai aturan apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Di khutbah kedua ini kita melengkapi dari poin yang terakhir dari rukun yang keempat untuk mendapatkan predikat husnul khuluq di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adil. Adil yang maksudnya sejarah mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum aw bil walidayni wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in ta'u aw ta'dilu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Wahai orang-orang beriman, jadikanlah diri kalian sebagai saksi penegak keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadilan itu menghujat diri kalian sendiri, atau orang tua kalian, atau kerabat kalian, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada semua itu. Kalau kalian, jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian, ambisi kalian, keinginan kalian, kepentingan kalian untuk berbuat adil. Kalau kalian berpaling atau kalian tetap ikuti, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Hal ini Allah menyebutkan di akhir surat An-Nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewujudkan di dalam ucapannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana bentuk akhlak beliau mulia. Beliau mengatakan, "Wallahi law anna Fatimah sarqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, dan lain demi jiwa Muhammad di tangan Allah, kalau Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, saya potong tangannya. Ini namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, yaitu berbuat keadilan
walaupun keadilan itu adalah terhadap dirinya sendiri, karena Fatimah bagian dari dirinya, karena anaknya, darah dagingnya, ibaratnya. Beliau mengatakan kebenaran itu. Karena sebab hadis ini turun karena ketika ada dari suku beliau, suku Quraisy ada yang mencuri. Maka dari pembesar-pembesar suku Quraisy, misalnya suku pembesar-pembesar atau laki, datang pada pemimpin ini, oh ini kita satu suku ini, kasihan jauh ini. Rasulullah SAW marah, apakah kalian ingin menyuap aku untuk dalam menerapkan syariat Allah? Beliau naik ke atas mimbar dengan mengatakan, demi Allah, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, kalau Fatimah, bukan lagi sukunya, darah dagingnya, kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kenapa beliau mengatakan tersebut? Karena beliau mengamalkan ayat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai saksi Allah di dalam menegak keadilan, walaupun keadilan itu adalah menghujat diri kalian sendiri, atau orang tua kalian, atau kerabat kalian. Allah lebih utama. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara, dijelaskan dalam tafsirnya, apabila kalian membuat keputusan, fa'dilu, berbuat adillah. Ini adalah poin-poin, masih banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama, namun karena waktu dan tempat yang membatasi kita, namun mudah-mudahan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini bisa memberikan pencerahan pada kita, untuk kita bisa mengakhiri atau untuk kita mendapatkan gelar husnul khuluq. Karena ketahuilah tujuan khutbah ini yaitu karena husnul khuluq lah yang menjadikan seseorang itu bisa husnul khatimah. Karena husnul khuluq lah, akhlak yang baik yang menjadikan seseorang kita bisa itu husnul khatimah. Namun husnul khuluq yang dimaksudkan adalah ini dia namanya. Semua ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah, karena Rasul ditanya Aisyah apa akhlaknya Rasul? Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Maka siapa yang mendapatkan husnul khuluq, itu rukunnya 4 poin tadi itu. Tayyib, sebelum kami tutup, sebelum kami mengakhiri khutbah ini, maka kami ingin menyampaikan, karena mungkin mudah-mudahan momennya tepat, sebagaimana yang diinginkan, yaitu sebentar lagi para saudara-saudara kita akan datang dari seluruh dunia ke tempat kiblat kita semua, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah dan juga Arafah, untuk mereka melaksanakan ibadah yang besar, Al-Hajjul Akbar. Nah, ibadah haji besar. Maka kita nasihatkan kepada mereka semua yang akan berangkat, jadilah kalian untuk menjadi haji yang mabrur. Jadikan diri kalian untuk menjadi haji yang mabrur. Dan bagi yang belum, maka berdoalah pada Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang meminta. Apabila seseorang jujur, apabila seseorang ikhlas, dan apabila Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya orang ini pantas untuk diberangkatkan. Karena tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang akan berangkat, nasihat mereka yaitu keberuntungan, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Karena riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth falam yafsuq, raja'a ka yaumi waladatu ummu." Barang siapa melakukan haji di sini, dia tidak melakukan kefasikan, dan tidak dia melakukan hal yang membatalkan hajinya, maka dia kembali dalam keadaan seperti baru lahir dari perut ibunya. Kata para ulama bahwasanya tidak ada amal soleh yang menghapuskan dosa kecil maupun dosa besar kecuali 2 perkara. Tidak ada amal soleh yang menghapuskan dosa besar dengan amal soleh tersebut kecuali 2 poin, yaitu yang pertama haji, yang kedua orang mati syahid. Itu orang mati syahid membela agama Allah, mati dalam medan perang. Ini 2 poin yang dihapuskan oleh Allah dosa besar. Adapun yang lain seperti sholat dan lainnya itu cuma dosa-dosa kecil saja. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang melakukan umrah dan seterusnya. Ini cuma dosa-dosa kecil saja. Ini dan poin yang kedua yang penting kita perhatikan, yang kami sampaikan bahwasanya haji mabrur yang dimaksudkan itu tidak ada balasan bagi orang haji mabrur kecuali jannah, yaitu haji mabrur dia sempurna dalam melaksanakan rukun-rukunnya, wajib dan sunnahnya, dan setelah hajinya
Setelah dia kembali dari hajinya, maka amalan-amalan yang dilakukan, dia menahan dari perkara haram ketika haji. Maka setelah hajinya dia menahan juga dari perkara-perkara haram. Begitu pula dia melaksanakan kewajiban-kewajiban haji. Begitu pula setelah dia haji dia melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan padanya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, mana haji mabrur. Kenapa? Karena bukan namanya haji mabrur setelah haji kemudian maksiat lagi dan terus, dan banyak tragedi dan banyak kejadian dan banyak fakta, dan tidak sedikit dan terbukti ada yang sudah pernah haji bahkan tetap melakukan zina. Ada yang haji bahkan ada yang murtad. Ada yang sudah berhaji digelar Pak Haji, Ibu Haji, namun perbuatan riba, dosa besar laku jalan terus setelah haji. Maka ini kita waspadai pada diri kita semua. Karena haji mabrur yaitu haji yang dilakukan ketika haji tersebut dan pulang terwujudkan hasil hajinya. Bukan terwujudkan karena pulang pakai peci putih kemudian pakai kerudung dipanggil Bu Haji dan Pak Haji, tapi intinya yaitu amalan yang dia jauhkan dari perkara haram di sana yang membatalkan haji, maka juga setelah haji dia menjauhkan hal-hal yang membatalkan keislamannya, yang menghanguskan dosa-dosanya, dia berusaha untuk melakukannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pada tempatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang melakukan haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berhaji, baik itu haji krus atau reguler ataupun yang langsung berangkat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuju ke sana, karena tidak ada sesuatu yang mustahil insyaallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ghaniyyun hamid. Innahu la yukhlifu al-mi'ad. Ya qadil hajat ya sami du'at innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqim shalah.